Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ibu memiliki kesempatan untuk menyapa adik-adik sekalian yang saat ini tetap melakukan pembelajaran di rumah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7. Silahkan bagi adik-adik semua yang saat ini mengikuti mata pembelajaran IPS untuk menuliskan nama kalian masing-masing, sehingga nanti Ibu bisa menyalinnya di absen kelas, biar ketahuan siapa yang masuk ke kelas, siapa yang mengikuti pembelajaran, dan siapa yang tidak mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Silahkan dibuka buku paketnya masing-masing. Di sana sudah dijelaskan bahwasanya ada interaksi sosial dan ada juga syarat terjadinya interaksi sosial. Ibu akan menjelaskan sedikit lebih rinci, dan bagi anak-anak jika ada yang tidak difahami nanti bisa langsung ditanyakan. Insya Allah Ibu akan menjawabnya satu persatu. Silahkan bagi adik-adik untuk menyimak pembelajarannya dari awal sampai akhir, karena nanti Ibu akan memberikan kalian latihan, ya. Jadi ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya apa sih itu interaksi sosial? Jadi interaksi sosial di sini merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau bisa juga kelompok dengan kelompok. Nah, jika sudah terjadi hubungan antara individu dengan individu, itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Sama halnya dalam kita berteman. Berteman, misalnya si A baru bertemu dengan si B, sehingga si A menyapa si B dan terjadi percakapan, saling mengenal, saling bertukar nama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu. Nah, interaksi sosial ini merupakan hubungan dinamis yang akan terjadi selama manusia hidup di dalam masyarakat. Apakah manusia tidak hidup di dalam masyarakat? Nah, jawabannya manusia pasti hidup di dalam masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier, karena manusia tidak bisa untuk memproduksi semuanya sendiri, sehingga butuh yang namanya orang lain. Nah, di sana itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi bisa difahami ya adik-adik bahwasanya interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi secara dinamis antara individu dengan individu maupun dengan kelompok gitu. Jadi misalnya di dalam kelas, di dalam pembelajaran, guru memberikan pembelajaran kepada para siswanya, ya, memberikan pembelajaran, memberikan materi, sehingga nanti saat sudah dibuka sesi tanya jawab, ada siswa yang mengacungkan tangannya, bertanya kepada gurunya apa yang tidak difahami, maka itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena apa? Karena terjadi yang namanya proses komunikasi antara guru dengan siswa. Sampai sini bisa difahami adik-adik? Sama halnya seperti anak yang baru masuk ke sekolah. Sama halnya seperti adik-adik yang saat ini baru menginjak kelas 7 sekolah menengah pertama. Apa yang terjadi? Adik-adik kan pasti membutuhkan waktu untuk mengenal temannya satu sama lain. Nah, di sana akan terjadi yang namanya proses komunikasi, saling bertukar nama, saling
berbicara satu sama lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial yang terjadi baik secara individu maupun secara berkelompok. Di dalam bermain misalnya, atau di dalam mengerjakan tugas berkelompok. Nah, di sana bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Misalnya nih, kalau ada 17-an, apa yang terjadi? Ada yang namanya berbagai macam perlombaan yang diadakan baik di desa A maupun di desa B, sehingga desa A dan desa B saling mengirimkan perwakilan masing-masing dari desanya untuk mengikuti yang namanya perlombaan. Nah, saat sudah berada di lapangan misalnya, terjadilah yang namanya proses komunikasi, saling mengenal, saling bertukar nomor handphone dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Itu sama seperti halnya orang tua dan anak berkomunikasi setiap harinya, itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di sini memiliki beberapa persyaratan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena jika salah satu syaratnya saja tidak dipenuhi, itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, kalau misalnya syaratnya dipenuhi, itu bisa dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Apa saja syarat-syaratnya? Yuk kenali interaksi sosial yang pertama, yakni kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Jadi, kontak sosial merupakan cara masyarakat dalam melakukan interaksi. Nah, di dalam kontak sosial, di sini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada kontak sosial primer. Yang kedua, ada kontak sosial sekunder. Dari yang pertama dulu, kontak sosial primer. Jadi, kontak sosial primer ini merupakan kontak sosial yang terjadi secara langsung di dalam masyarakat. Contohnya seperti apa? Yakni tatap muka. Saat kita bertemu dengan orang lain dan melakukan sebuah komunikasi, maka hal itu terjadi secara tatap muka. Misalnya, pembelajaran di dalam kelas. Jika di dalam kelas ada guru dengan siswa yang terlibat percakapan langsung dalam sebuah pembelajaran, maka itu bisa dikatakan kontak sosial primer karena terjadi secara langsung. Nah, yang kedua yakni kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial di sini merupakan cara melakukan interaksi dengan melalui perantara media. Perantara media seperti apa? Yakni banyak macamnya. Seperti halnya penggunaan handphone saat kalian membutuhkan bantuan atau saat melakukan komunikasi dengan orang lain yang sedang berada di luar jangkauan, maka kalian akan menggunakan media handphone untuk menelponnya atau mengirim pesan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kontak sosial sekunder. Jadi, sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik bahwasanya kontak sosial primer itu merupakan hubungan sosial yang terjadi secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder itu merupakan hubungan sosial yang terjadi secara tidak langsung, karena masih harus melalui perantara. Dan untuk syarat terjadinya interaksi selanjutnya, yakni komunikasi. Komunikasi merupakan cara seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, komunikasi di sini itu bisa berupa bahasa atau bisa berupa dengan isyarat. Nah, komunikasi di sini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal di sini merupakan komunikasi yang menggunakan atau yang diucapkan melalui bahasa ataupun tulisan. Sehingga komunikasi verbal di sini itu bisa langsung dimengerti atau bisa dipahami oleh orang lain tanpa harus bertanya lagi. Ya. Misalnya, jika guru menerangkan pembelajaran di depan kelas, murid tidak mengerti sehingga langsung ditanyakan. Nah, saat ditanyakan, guru langsung menanggapi pertanyaan murid. Nah, itu merupakan syarat interaksi sosial komunikasi dengan penggunaan bahasa verbal. Komunikasi secara verbal. Nah, untuk selanjutnya yakni ada komunikasi nonverbal.
Nah, komunikasi nonverbal di sini merupakan komunikasi yang tidak menggunakan bahasa, akan tetapi melalui beberapa isyarat. Isyarat di sini sama halnya seperti isyarat dengan gerakan tangan, dengan kedipat mata, atau dengan gelengan, dengan anggukan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal karena masih perlu dipahami secara mendalam dan juga perlu penafsiran panjang. Sampai di sini bisa dipahami ya bahwasanya interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, sehingga interaksi sosial di sini tidak akan terjadi jika dilakukan sendirian. Dan untuk syarat-syarat terjadinya interaksi sosial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial, baik yang terjadi secara primer atau secara sekunder. Dan untuk yang syarat yang kedua, yakni ada komunikasi verbal dengan berbicara, dan ada juga komunikasi nonverbal dengan menggunakan isyarat. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah ya untuk dipahami ya adik-adik. Silakan bagi adik-adik yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan. Insya Allah ibu akan jawab satu persatu. Untuk adik-adik yang belajar di rumah tetap semangat, dan jika ada dari kalian yang hendak keluar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk pelajari buku paketnya, dibaca dan sambil baca-baca dari referensi yang lain, baik melalui media massa atau media-media yang lainnya. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu cukupkan. Selamat beraktivitas buat adik-adik yang berada di rumah. Tetap semangat dan tetap belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.